Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ripo. Halo Bu Wiza, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ripo. Bu Ripo bagaimana juga? Alhamdulillah baik juga Ibu Wiza. Ini kayaknya masih pakai seragam sekolah, masih di sekolah ya Bu Wiza ya? Oh, udah pulang Bu Ripo, cuman masih pakai baju sekolah karena Baru nyampe rumah. baru Oke. nyampe. Mm-mm. Bagaimana proses pembelajaran di kelas hari ini Bu Wiza? Lancar? Untuk hari ini Alhamdulillah lancar Bu Ripo. Alhamdulillah. Baik. Jadi pada perjumpaan kita sore hari ini, kira-kira ingin bahas apa ini Bu Wiza nih sore ini nih? Uh, ada sedikit yang akan kita bahas Bu Ripo. Uh, Ibu mengalami suatu hambatan atau terkendala sedikit dalam proses pembelajaran di kelas. Ada beberapa orang murid yang sulit untuk memahami pelajaran atau dikatakan lambat lah dalam memahami pelajaran. Ini yang menjadi pikiran dan menjadi kegalauan bagi Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya betul, agak terlihat sedikit dari wajah Bu Wiza sore hari ini antara lelah dengan galaunya ini ya Bu Wiza. Jadi Iya. ada siswa yang sulit gitu ya memahami pembelajaran ya Bu Wiza ya. Iya Bu Oke, Ripo. jadi dari pembicaraan kita pada sore hari ini, apa yang ingin Ibu Wiza dapatkan? Apa yang ingin Ibu Wiza harapkan gitu? Yang ingin Ibu harapkan dalam perbincangan kita sore ini yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang telah Ibu utarakan tadi, yaitu ada beberapa anak yang kesulitan memahami pelajaran. Baik. Jadi kita cari solusi ya Bu Wiza ya dalam Iya, Bu perbincangan Ripo. kita pada sore hari ini. Oke, menurut Bu Wiza sendiri, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak ini ada mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran? Setelah saya amati dan juga saya tanya kepada siswanya, itu penyebabnya yang pertama yaitu kurang fokusnya murid saat pembelajaran Oke, dan saya juga sudah ada melakukan komunikasi dengan orang tua siswa dan orang tua siswa pun mengutarakan bahwa di rumah pun dia sulit untuk belajar ya, dan ternyata dari cerita orang tuanya itu ternyata anak ini memang mengalami sedikit lambat perkembangannya sejak balita dan juga dia pernah mengalami sakit yaitu strep waktu balitanya dan dia juga lambat untuk bicara dan ibu juga sudah menyarankan kepada orang tuanya agar dibawa ke psikolog, tapi ternyata sampai saat sekarang belum direspon tentang saran tersebut. oke. Jadi sudah ada ini juga komunikasi tadi ya Bu Iza dengan orang tua, Iya. kemudian ada kurang fokusnya siswa gitu. Jadi kalau yang untuk perkembangan masa kanak-kanaknya ini yang kurang baik, berarti sudah disampaikan ke orang tua, apakah sudah ditindaklanjuti begitu Ibu Wiza oleh orang tua sendiri? Itu yang belum ditindaklanjuti Bu Ripo. Oke. Jadi kalau menurut Bu Wiza nih, harusnya anak-anak ini dalam pembelajaran itu seperti apa idealnya? Yang idealnya yang kita harapkan
tentunya anak-anak itu fokus dalam menerima Hmm. pembelajaran dari kita saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, dan juga mereka bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan di kelas dengan sungguh-sungguh, dan mereka juga bisa melakukan komunikasi yang efektif bersama teman-temannya dan juga dengan kita sebagai guru di kelas. Oke, ada tadi fokus, kemudian mengikuti rangkaian pembelajaran dengan baik dan komunikasinya yang baik juga ya Bu Wiza dengan guru dan eh, teman-temannya itu yang ideal menurut Bu Wiza. Ya, Nah, ya. untuk saat ini, eh, kira-kira kalau untuk saat ini kondisinya, kalau kita rentang dari skala 1 sampai skala 10, kondisi anak-anak nih di kelas sekarang di angka berapa? Kalau kondisinya untuk anak-anak yang sekarang ya, yang untuk beberapa orang itu kondisinya tuh berkisar 6 baru Bu Ripo. Itu yang membuat Nah, ibu jadi galau dan pusing. bikin pusing Bu ya, karena yang satu cepat yang ini, nah yang 6 ini yang Ini harus kita lambat. perbaiki begitu ya. Oke, Iya. Ya. baik Ibu Wiza. Nah, sebelumnya nih, kalau ada anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, sebelumnya apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Sebelumnya yang sudah dilakukan seperti melakukan ice breaking saat di tengah-tengah proses pembelajaran, dan ice breaking di awal pembelajaran supaya mereka lebih semangat, dan juga ibu sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti menyanyi, juga menyampaikan pembelajaran dengan cara bercerita, dan juga menampilkan gambar-gambar supaya mereka lebih tertarik. Itu yang sudah dilakukan selama ini. Oke, bagus sekali ya Bu Wiza ya. Udah ada breaking, menyanyi, bercerita, gambar. Kayaknya ini menarik sekali nih buat anak-anak ini. Nah, ini kan yang sudah Ibu Wiza lakukan. Ada ice breaking, menyanyi, terus ada bercerita, memberikan gambar. Kira-kira ada hal lain nggak yang bisa Ibu Wiza lakukan agar anak-anak ini lebih gampang dalam memahami pembelajaran? Apalagi kira-kira cara lain atau langkah lain? Langkah lain yang rencana akan dilakukan yaitu membimbing siswa yang kesulitan dalam memahami pelajaran ini di luar jam efektif secara individu, dan juga memberikan tugas-tugas latihan di rumah. Oke, baik. Jadi membimbing siswa secara individu di luar jam belajar berarti ya Bu Wiza dan Iya, latihan-latihan. betul. Oke, bagus sekali itu Bu Wiza rencananya. Nah, sekarang berarti yang rencana ke depan Ibu Wiza nih antara fokus kegiatan untuk fokus belajar kayaknya sudah berjalan. Kemudian yang untuk bimbingan ini rencana ke depannya itu bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya akan lebih dimaksimalkan daripada yang telah lalu, dan juga akan lebih mengoptimalkan lagi, memberikan latihan-latihan agar mereka lebih giat untuk belajar di rumah dan juga di sekolah. Kira-kira latihannya itu seperti apa itu Bu Wiza? Ini Bu Wiza di kelas 1 ya? Di Ya, kelas A. Kira-kira seperti apa sih model latihan yang akan Ibu Wiza berikan ke anak-anak? yang memberikan latihan seperti membaca, menulis, atau berhitung. Karena yang kesulitan memahami pelajaran ini umumnya mereka juga sulit untuk memahami bacaan, juga belum lancar membacanya, juga berhitungnya juga masih terkendala. Oke, baik. Nah, kira-kira nih, untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan ini yang di luar jam pembelajaran, siapa sih yang bisa membantu atau mengingatkan Ibu Wiza untuk pelaksanaan kegiatan ini, supaya kegiatan ini bisa berjalan gitu sesuai dengan harapan?
yang akan membantu teman sejawat akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang sama-sama kelas rendah ya Bu Ripo ya. Dan setelah itu juga akan melakukan komunikasi dengan orang tua murid agar mereka juga membantu anaknya untuk belajar di rumah agar mereka lebih mudah memahami pelajaran yang telah diberikan di sekolah sehingga mereka dapat mendapatkan nilai yang memuaskan nantinya. Oke, baik. Berarti ada nanti teman sejawat dan orang tua juga ya, Bu Wiza ya. Oke, Ya. Bu Wiza. Nih target Bu Wiza sekarang. Kira-kira nih kapan nih bisa dimulai nih Bu Wiza yang secara optimalnya ini pengerjaannya, bimbingan ini? Secepatnya Bu Dipo, minggu depan. Berarti minggu depan sudah dimulai ya start gitu ya? Ya, Dimulai. start minggu depan. Oke, baik. Nah, dari mana kita bisa tahu tuh kalau anak-anak ini ada perubahan nih dalam pemahamannya lebih meningkat dalam pembelajaran? Dari mana kita bisa tahu? Ya, setelah kita melakukan proses pembelajaran, tentunya kita memberikan evaluasi seperti asesmen, akhir materi, dan juga dari asesmen nanti kita gunakan sebagai umpan balik atau sebagai renungan untuk kita untuk rencana pembelajaran selanjutnya agar anak-anak tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Oke, baik. Berarti dia melalui evaluasi atau asesmen begitu ya, Ibu Wiza ya. Di situ kita Iya, bisa Bu Ripo. evaluasi tadi. Baik, oke Bu Wiza. Jadi dari percakapan kita sore hari ini nih, apa yang sudah Ibu Wiza dapatkan nih dari obrolan-obrolan singkat kita ini? Alhamdulillah, saya banyak sekali mendapatkan berbagi pengalaman bersama Bu Ripo. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Mudah-mudahan saya dapat mengimplementasikannya secepatnya dan kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Berarti Ivo bisa tahu nanti ini ada peningkatan pemahaman nih kapan? Minggu depan kita bisa ngobrol lagi mungkin ya, Wiza. Minggu depan sudah Ya, bisa baik. terlihat. Oke, Ya, sampai jumpa baiknya Bu. Bu Ripo. Minggu depan kita bertemu lagi. Baik, kita ngobrol-ngobrol singkat lagi minggu depan ya Bu Wijaya setelah pelaksanaannya. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan Bu Wiza tadi berjalan optimal. Terima kasih untuk waktunya Bu Wiza, sudah bisa ngobrol-ngobrol berbagi pada sore hari ini. Sukses terus Bu Wiza, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ripo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Wiza walaupun capek juga kali ya habis ngajar. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah tadi di sekolah semua berjalan lancar, tapi ya biasa anak SMA masih aja ada kelakuannya yang mungkin harus butuh bimbingan begitu. Oh, begitu ya, Bu Ripo. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada hari ini, Bu Ripo? Kebetulan nih Bu Wiza tadi kan habis mengajar. Saya perhatikan sudah 1 minggu belakang ini masih ada aja siswa yang kalau bicara tuh suka mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Mungkin kalau kita di Sumatera Barat kan bahasa kasarnya ada ya begitu. Nah tuh masih ada tuh 1, 2, 3 murid tuh masih ada yang spontan mengucapkan itu. Jadi lebih ke sopan santun dalam berbicara masih ya begitu, masih ada yang kurang begitu di sekolah. Jadi permasalahannya tentang murid ya, Bu Ripo ya? Betul, betul sekali Bu Wiza.
intinya permasalahannya itu tentang sopan santun berbicara murid ke sama teman atau sesama guru ya. Iya, betul. Iya, baiklah Bu Ipo. Eh, lalu dari bincang-bincang kita sore ini, kira-kira apa yang Ibu Ipo harapkan? Mungkin dengan berbincang dengan Bu Wiza sore hari ini, saya mengharapkan saya bisa mendapatkan ide atau gagasan baru supaya saya bisa meningkatkan sopan santun siswa mungkin dari segi berbicara dulu. Saya lebih fokusnya ke berbicara. Kalau sikap kayaknya anak-anak nih mungkin sudah lebih baik begitu. Tapi yang dalam berbicara. Jadi intinya pada sore ini semoga saya bisa menemukan solusi, ide atau gagasan bagaimana caranya saya bisa meningkatkan karakter siswa di segi sopan santun dalam berbicara. Begitu Ibu Wiza. Ya, berarti menerapkan kato nanang ya, kalau tadi kita di Iya Minangkabau. betul. Di Sumatera Barat kan kita kenal tuh kato yang ampe. Nah, kayaknya ini udah mulai memudar seiring waktu nih udah mulai pudar. Karena anak-anak banyak nggak tahu nih katonan ampe itu seperti apa, penerapannya seperti apa. Nah, gitu. Iya, sudah mulai memudar ya di daerah kita. Ya. Sebetulnya begitu mulianya ya harapan diriku sebagai seorang guru bisa ingin mewujudkan murid yang sopan dalam berbicara, murid yang berkarakter. Terus menurut Bu Ripo, kira-kira apa ya penyebabnya anak-anak murid Bu Ripo tersebut berkata-kata yang tidak sopan? Kalau menurut saya sendiri, anak-anak ini eh, mungkin ada dua hal, Ibu Iza. Yang pertama lingkungan, faktor lingkungan yaitu orang di sekitar, termasuk baik mungkin di lingkungan sekolah, di rumah, yaitu di mana contohnya mungkin kurang, memberikan contoh bagaimana menerapkan kata-kata yang sopan dan santun atau kata nampe tadi. Nah, Ya, yang kedua yang paling berpengaruh itu kalau sekarang kita lihat zamannya anak-anak kan dengan teknologi. Nah, jadi mereka itu menyerap semua informasi tanpa menyaring. Nah, jadi semua apa yang ada ditonton, dilihat, nah itu dicobain semua. Jadi akhirnya menggerus adat atau kesopanan yang ada pada diri mereka. Jadi mungkin teknologi juga sangat berpengaruh. ya Karena kan teknologi ya anak-anak Bu nggak bisa Ripo ya. nggak lepas dengan teknologi kayak kemana-mana gotong handphone gitu. Apalagi tingkat SMA. Tingkat SMA kemana-mana mereka dengan handphone. Nah, jadi lebih banyak terpaparnya di sana. Ya, pengaruh teknologi yang sangat besar ya Bu Ripo Iya, ya. iya betul. Ya, baiklah Bu Ripo. Jadi Bu Ripo sekarang sudah tahu persis ya penyebabnya anak-anak seperti itu. Kira-kira nih untuk ke depannya apa yang akan Ibu Ripo lakukan? Mungkin yang pertama saya akan selalu memberikan contoh atau teladan kepada siswa bagaimana cara berbicara, apakah itu kepada teman atau kepada yang lebih kecil, menerapkanlah katonan empe di dalam kehidupan begitu. Karena kan kita sebagai guru kan dicontoh pastinya. Bagaimana saya berinteraksi dengan teman sejawat pasti akan dilihat sama murid di lingkungan sekolah. Dan yang kedua itu mungkin saya akan menerapkan juga dalam proses pembelajaran. Mungkin di sela-sela saya memberikan pembelajaran, saya mengingatkan kembali kepada siswa tentang pentingnya karakter, apalagi sopan santun dalam berbicara dalam hidup kita. Karena menurut saya kalau kita berbicara yang sopan, pasti semua orang senang dengan kita, begitu. Yang kemudian saya akan melakukan juga penerapan disiplin dalam penggunaan gadget apalagi dalam proses pembelajaran. Nah, anak-anak kan karena di sekolah kebetulan kan sekolah ramah digital Bu Wiza. Jadi kalau kita bilang nggak boleh bawa handphone, itu juga bertolak belakang dengan sekolah ini kan gitu. Jadi Ya.
rencana itu mungkin nanti akan lebih mengontrol dalam penggunaan gadget dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin siswa nanti akan boleh menggunakan gadget di saat-saat yang memang ditentukan begitu, diinstruksikan menggunakan handphone baru mereka mengeluarkan. Jadi tidak istilahnya tidak menggunakan handphone sesuka hati mereka. Nah, Hati ya. yang terakhir itu kolaborasi dengan orang tua. Karena menurut saya kolaborasi dengan orang tua ini sangat penting. Karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan keluarga. Nah, jadi saya sangat ingin ada kontribusi dari orang tua untuk berperan aktif untuk istilahnya apa ya, mengontrol lah anak-anak kita di rumah dalam penggunaan teknologi. Jadi sedapat orang tua tahu apa saja yang dilakukan anak-anak dengan teknologi yang mereka punya. Nah, mungkin itu Bu Liza. Ya, sungguh menarik sekali ya Bu Ripo ya. Bu Ripo bisa memberikan teladan pada murid-muridnya, terus melakukan membatasi anak-anak untuk menggunakan gadget. Terus kira-kira apa lagi yang bisa Ibu Ripo lakukan untuk mewujudkan harapan Ibu Ripo itu? Mungkin saya lebih terfokus di lingkungan sekolah. Mungkin saya butuh penguatan juga dari pihak-pihak sekolah, terutama kepala sekolah. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan atau menerapkan ketenaran ampe kembali di sekolah. Mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa kita berkolaborasi baik dengan pihak sekolah ataupun dengan teman sejawat agar anak-anak kita ini lebih mengenal ketenaran ampe sehingga karakter sopan santun dan berbicara lebih tumbuh pada diri anak-anak dan bisa mereka implementasikan dalam hidupnya baik di sekolah, di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Mungkin itu Bu Liza. Oh ya, bagus sekali ya Bu Ripo ya. Kira-kira siapa nih yang dapat mendukung rencana Bu Ripo tadi? Mungkin saya bisa meminta dukungan ini penuh dari teman sejawat, terutama teman yang ada di komunitas Ya, saya. Nah, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi di sana bagaimana membuat pergerakan untuk penerapan Katuran Ampe ini di sekolah begitu, agar lebih dijiwai oleh siswa-siswi kita. Mungkin ya, teman sejawat kayaknya Bu Wiza. ya bagus sekali ya. Kapan Bu Ripo akan melakukan rencana yang telah Ibu Ripo rancang tadi? Mungkin saya bisa mencoba mulai melakukannya. Kalau untuk memberikan contoh, mungkin saya bisa sudah mulai dari kemarin-kemarin dan akan terus saya giatkan. Tapi untuk kolaborasi di komunitas, mungkin saya akan mulai dengan membicarakannya di dalam komunitas dalam minggu ini, tepatnya di hari Jumat. Dari Jumat. Ya, ya baiklah Bu Ripo. Ini kira-kira nih progresnya yang telah Ibu Ripo lakukan selama ini sudah berapa nih skalanya? Di antara 1 sampai 10 sudah berapa kira-kira perubahan yang terjadi pada anak murid? Perubahannya karena saya kan baru beberapa memberikan contoh saja dan ya mungkin menasehati atau ketika mendengar kata-kata kasar itu mereka ucapkan mungkin menasehati itu di skala 7 kayaknya baru Bu Wiza. Masih di skala. Skala 7 ya. Yang Ibu Ripo harapkan ketercapaiannya itu berapa ya untuk yang akan datangnya? Inginnya itu sih 10 Bu Wiza. Langsung ke maksimal gitu. Maksimal Karena ya? saya pengennya, iya, karena ingin semua anak-anak itu berbicara dengan sopan dan santun, apalagi kepada guru dan teman sejawatnya. Jadi kalau mendengar mereka berbicara sopan itu enak gitu, mendengarnya enak, kita pun nyaman begitu kan. Iya. Eh, dan melihat mereka berbicara dengan temannya dengan sopan, santun, akan terlihat keharmonisan hubungan begitu. Jadi di sekolah itu Iya. kayak nyaman. Ya, seperti pepatah ya, bahasa itu menunjukkan bangsa. Nah, Ya, Bu betul, Ripo. betul, betul sekali. Betul sekali, Bu Biza. Ya, mudah-mudahan harapan Bu Ripo bisa terwujud.
Nah, apa nih harapan Bu Ripo dari hasil bincang-bincang kita hari ini? Harapannya saya sudah bisa menemukan solusi gagasan baru yang bisa saya lakukan. Insya Allah akan saya lakukan pada minggu ini untuk bisa meningkatkan karakter siswa saya, terutama di segi sopan santun dalam berbicara dengan menerapkan kata nampe di sekolah. Nah, mudah-mudahan bisa terwujud dengan cepat ya Bu Ripo ya. Amin, amin. Kira-kira nih kapan nih kita bisa bertemu lagi? Minggu depan mungkin Bu Wiza kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di hari Senin di jam yang sama. Baiklah Bu Ripo ya. Sekarang sudah tiba waktunya untuk kita undur diri. Kita dipisahkan oleh waktu sore ini. Semoga minggu depan kita bertemu lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ripo atas bincang-bincangnya hari ini. Kita bisa berbagi. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiza. Sama-sama Bu Ripo.